Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen dana bank dengan dosen pengampu Ibu Aleria Ima Hadnani SIMM. Yang pertama beranggotakan Internet Dila, yang kedua Titin Damayanti, yang ketiga saya sendiri Kevin Awalzardianto. Kami dari kelompok 3. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Internet Dila. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nardila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dana bank. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, tujuan manajemen dana bank, di mana tujuan manajemen dana bank ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risikonya. Dan yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas laba bersih dalam pengertian akuntansinya. Saya Titin Damayanti akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank paling utama. Tanpa adanya bank tidak dapat berbuat apapun, yang artinya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-dana terbagi menjadi 3, yaitu pertama, dana dari modal sendiri atau yang disebut modal dari pihak pertama, yaitu yang berasal dari para pemegang saham, yang terdiri dari modal yang di-store, cadangan-cadangan, dan laba. Kedua, yaitu dana dari pihak luar atau disebut dari pihak kedua, yaitu yang terdiri dari pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari lembaga keuangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan pinjaman dari bank sentral. Ketiga, yaitu dana dari modal masyarakat. Dana dari modal masyarakat atau yang disebut dari pihak ketiga, yaitu dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit. Lalu di sini ada ruang lingkup manajemen dana bank. Ruang lingkup manajemen dana bank ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segala aktivitas dalam rangka himpunan dana masyarakat. Kedua yaitu berupa ajakan atau promosi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga yaitu sebagai lembaga perantara. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi setelah dibahas tentang ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Saya akan mempresentasikan prinsip manajemen dana bank. Prinsip manajemen dana bank yang pertama ada sumber dana jangka pendek untuk investasi jangka pendek. Yang kedua, jangka panjang untuk investasi jangka panjang. Untuk menentukan besar kecilnya buku pinjaman dapat dikatakan sebagai harga produk yang akan dibebankan kepada nasabah. Terdapat beberapa komponen yang akan mempengaruhinya. Jadi, investasi jangka pendek bisa terjadi oleh beberapa waktu, oleh waktu yang singkat. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjang ini biasanya oleh investasi saham atau investasi lainnya yang lebih dari 1 tahun. Setelah membahas tentang manajemen dana bank, saya akan membahas tentang simpanan giro
tabungan, dan deposit. Yang pertama, simpanan giro, yaitu penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Simpanan tabungan, simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan deposit, yaitu produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Jadi ketiganya mempunyai perbedaan ciri khas. Yang pertama, simpanan giro dibedakan dengan yaitu penarikannya dilakukan setiap saat, jadi waktunya. Ciri khasnya itu dari waktunya. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini biasanya masyarakat melakukan penyimpanan uang yang tidak digunakan sehari-hari. Yang kedua, deposit. Deposit ini adalah simpanan tapi dengan jangka waktu tertentu. Biasanya jangka panjang bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih dengan bunga tertentu dari bank masing-masing. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang manajemen apa itu manajemen dana bank. Terima kasih sudah memperhatikan. Monggo ada 3 pertanyaan di sesi 1, 3 pertanyaan di sesi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.